Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Desrina Nurbaiti dengan NIM 20104080063 Prodi PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari artikel yang sudah dibuat mengenai analisis kesesuaian materi zakat dalam kurikulum MI pada mata pelajaran fikih MI kelas 5. Yang pertama mengenai ruang lingkup materi zakat di kurikulum MI. Kurikulum MI ini terdapat pada Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah. Ruang lingkup yang ada yaitu tentang zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kemudian ruang lingkup materi zakat di buku fikih MI kelas 5 ini cetakan 2020 meliputi zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kesesuaian ruang lingkup materi zakat. Dilihat dari tabel di samping, ruang lingkup materi zakat yang ada di kurikulum MI dengan buku fikih MI kelas 5 sudah sesuai. Penjelasan materi secara rinci berada di buku fikih MI sebagai buku untuk pembelajaran pada peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah berarti mensucikan jiwa atau badan. Dalil zakat fitrah ini sesuai dengan Quran Surat Al-A'la ayat 14. Dalam mengeluarkan zakat fitrah, dapat dengan mengeluarkan berupa bahan makanan pokok atau uang yang senilai. Mengenai waktu untuk membayar zakat fitrah terbagi menjadi 5, yaitu waktu yang diperbolehkan, waktu wajib, waktu sunnah, waktu makruh, dan waktu haram. Dari kelima waktu tersebut diantaranya yaitu ada waktu yang diperbolehkan, di mana waktu yang diperbolehkan ini dapat dilakukan dari awal bulan Ramadan sampai selesai Ramadan. Kemudian untuk waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Selanjutnya yaitu infak. Infak berarti mengeluarkan zakat yang dimiliki sesuai dengan kemampuan. Dalil mengenai infak terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Infak dilihat dari hukumnya terbagi menjadi infak mubah, infak wajib, infak haram, dan infak sunnah. Infak mubah ini merupakan infak yang terbagi menjadi hukumnya. Contoh dari infak mubah ialah mengeluarkan harta untuk berdagang. Contoh dari infak wajib seperti mengeluarkan harta untuk mahar. Dan kemudian contoh dari infak sunnah ialah infak untuk kepentingan umum. Besaran dalam mengeluarkan infak tidak dapat ditentukan dan tidak ada batasannya. Selanjutnya sedekah. Sedekah berarti memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerima yang dibarengi dengan rasa ikhlas serta mengharap ridho Allah SWT. Dalil mengenai sedekah terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 88. Sedekah dapat dilakukan dengan sedekah harta, sedekah sikap, sedekah lisan, sedekah pikiran, dan sedekah tenaga. Kemudian untuk urutan dalam pemberian sedekah ini, yang pertama kepada kedua orang tua, anak, istri, guru atau dosen, anak yatim, panti jompo, fakir miskin, pembangunan masjid, orang yang sangat membutuhkan, dan juga sedekah pada diri sendiri. Selanjutnya, korelasi antara ruang lingkup materi fikih kelas 5 MI dengan ketercapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi lulusan. Berikut ini adalah tabel kompetensi dasar yang ada pada fikih MI kelas 5 semester 1 mengenai materi zakat. Dari penjabaran materi zakat pada kompetensi dasar yang ada pada buku fikih MI kelas 5 dan juga uraian materinya dapat ditinjau dari ranah kognitif untuk mencapai kompetensi dasar terbagi menjadi 3 pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural.
di mana pada pengetahuan faktual yang mengenai fakta dari materi zakat, konsep materi zakat, serta prosedur yang ada pada materi zakat. Pengetahuan faktual yang ada seperti dasar hukum atau dalil mengenai zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kemudian untuk pengetahuan konseptual berupa pengertian macam-macam pada zakat fitrah, infak, dan sedekah. Yang terakhir yaitu pengetahuan prosedural berupa tata cara pelaksanaan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Dari penjelasan sebelumnya, masih terdapat satu pertanyaan, yaitu mengapa pada jenjang madrasah ibtidaiyah atau MI ini hanya dijelaskan mengenai zakat fitrah, sedangkan pada ruang lingkup zakat dalam ilmu fikih terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Hal ini dikarenakan materi mengenai zakat mal dijelaskan pada jenjang selanjutnya, yaitu pada jenjang Madrasah Sanawiyah atau MTS, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah. Sekian penjelasan dari saya. Ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.